Baik, kita lanjutkan sedikit. Belum selesai nulisnya. Nanti nulisnya, nanti tinggalkan. Baik, perhatikan proses sama tujuan. Kita pasti sama-sama mau ke sini tujuan, betul nggak? Betul nggak? Baik, Ustaz permisalkan orang yang mau ikan, dia mau ikan ini, mau makan ikan. Kalau Ustaz jadi orang baik, Ustaz akan ajarkan dia cara memancing atau Ustaz kasih ikan? Ustaz kasih ikan. Jawaban yang bagus. Tapi kalau orang yang cerdas, orang yang benar-benar tulus dari hatinya baik, dia nggak kasih ikan. Dia kasih cara menangkap ikan, cara mendapatkan ikan. Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Yang lain diam aja. Karena kalau Ustaz kasih dia ikan, habis ikannya dia mau ngapain? Minta lagi, minta terus kerjanya. Tapi kalau Ustaz ajarkan dia bagaimana cara menangkap ikan, bagaimana cara dapatkan ikan, bagaimana cara memancing ikan, ketika Ustaz nggak ada, dia bisa cari sendiri, belajar sendiri, dapat ikan. Tapi kalau Ustaz kasih ikan tadi, udah habis, bodoh lagi dia. Sama halnya ketika Ustaz kasih tujuan benar ini, Ustaz kasih contohnya bacaan, Ustaz yang baca, antum cuma dengar aja, bisa mencari arti, Ustaz kasih arti semuanya, nggak perlu antum cari. Memahami, Ustaz artikan cerita ini, Ustaz artikan, antum nggak perlu capek-capek, tinggal nunggu, duduk dengar cerita, latihan. Nggak akan bisa membuat cerita sendiri, apalagi karena ini tujuan untuk antunna. Kalau Ustaz kasih gampang aja, contohnya bacaan benar, Ustaz udah baca benar tadi sampai akhir, bisa mencari arti, Ustaz tahu arti semuanya, bisa memahami cerita, Ustaz bisa pahami ceritanya, dan Ustaz bisa buat antunna paham ceritanya. Contohnya Ustaz artikan, misalnya ini karena udah kita pelajari kisah pertama, Ustaz artikan ini, Ustaz artikan enggak per kata, Ustaz artikan langsung kisahnya, untuk ngasih pelajaran buat antunna bahwa kalau Ustaz artikan seluruhnya itu enggak ada faidah, enggak ada pelajaran yang bisa antunna dapatkan. Nah ini Ustaz artikan, kami udah 3 pertemuan, enggak mungkin kita di sini aja. Indama haraba Ma'an bin Zaidah, ketika Ma'an bin Zaidah kabur minal Khalifatul Mansur al-Abbasi, dari khalifah yang bernama Mansur di masa Abbasiyah, yang dia memimpin di masa Abbasiyah. Khaffafa lihiyatahu, dia tipiskan jenggotnya, dia cukur rambutnya, dia kenakan jubah yang tebal. Warakiba jamalan, dia pun mengendarai unta, kemudian dia kabur ke desa atau ke kampung agar dia selamat dari pembunuhan, karena dia mau dibunuh. Dan salah satu tentaranya Mansur mencari si Ma'an ini untuk menangkapnya, tentu perintah dari khalifah. Hatta yusallimahu ilal khalifah, dia ingin menangkap si Ma'an sehingga dia bisa menyerahkannya kepada khalifah, dan dia bisa dapatkan imbalan dari apa yang telah ditetapkan oleh pemimpin bagi siapa yang bisa berhasil mendapatkan si Ma'an.
ada imbalannya. Fatabi'ahu ilal bahadiyah hatta lahiqa bihi. Kemudian tentara ini menelusuri, mengikuti si Ma'an sampai ke desa, hingga dia pun bertemu dengan si Ma'an. Wa amsaka bi jamalihi, dia pun memegang unta si Ma'an. Wa qala lahu, dia pun berkata kepada si Ma'an. Tentara ini berkata kepada si Ma'an, antal ladzi yabhasu anka amirul mu'minin. Ini kamu orang yang dicari oleh pemimpin, oleh Amirul Mukminin. Ma'an berkata, man ana hatta yabhasu anni Amirul Mukminin. Siapa saya sehingga Amirul Mukminin cari-cari saya? Jadi Ma'an mau berpura-pura, saya ini siapa kok dicari-cari. Lam yakhaf Ma'an wa lam yattarib. Ya, dalam posisi seperti itu, kalau dia orang yang pengecut, pasti dia akan ketakutan. Ma'an akan gemetaran. Tapi di posisi ini Ma'an santai, dia nggak takut dan dia nggak gemetaran. Walam yarjul jundi an yutliqahu. Tentara ini pun nggak mau serta-merta melepaskan gitu aja. Sekalipun ini orang kayak nggak ada bersalah, ibaratnya gitu, kayak nggak bersalah. Tapi tentara ini nggak melepaskan begitu aja, tetap dia tahan. Bal madda yadahu ila jaybi, tapi Ma'an masukkan tangannya ke kantong. Wa akhraja minhu jawharatan thamina, dia keluarkan mutiara yang berharga, yang bernilai, dia keluarkan dari kantongnya. Wa qala hadhihi jawharatun tusawi ad'afa ma ja'alahu Mansur jaizatan liman yaqbidu alaihi. Ini mutiara nilainya setara dengan hadiah yang dibuat oleh Mansur khalifah tadi bagi siapa yang berhasil menangkapku. Sama, nilainya sama. Fakhudha watrukni, kata Ma'an, ambil ini wahai tentara, lepaskan aku. Akhadhal jundiyul jawhara wa nadhara ilaiha. Tentara ini lihat ke mutiara itu, dia ambil mutiara, dia lihat mutiara ini. Summa qala sadaqta, kemudian dia berkata, benar, engkau benar. Maksudnya apa? Inna jawharatun saminah, ini mutiara benar-benar bernilai, benar-benar berharga, mahal. Walan akhudhaha hatta as'alaka an syai', aku enggak mau ngambil mutiara ini, aku tidak akan mengambil mutiara ini sampai aku bertanya satu hal kepadamu, sampai aku bertanya satu hal. Fa in sadaqta taraktuka, kalau kamu jujur menjawabnya, aku akan lepaskan kamu. Faham ceritanya? Faham ceritanya enggak? Sampai sini paham? Innan nasa wasafuka bil karam. Dia bercerita. Siapa yang cerita ini? Berarti enggak paham ceritanya. Ini yang mau bertanya ini kepada si Ma'an. Siapa? Tentara cerita. Manusia, orang-orang banyak bercerita tentang dirimu bahwa engkau orang yang mulia, engkau orang yang dermawan, murah memberi. Ini cerita tentara itu. Fa akhbirni hal wahabta qattu malaka kullah. Kata tentara ini, kalau gitu coba kasih tahu aku, apakah kamu pernah memberikan seluruh hartamu? Dia kan kata orang-orang, si Ma'an ini adalah orang yang mulia, pemurah, dermawan kepada orang-orang, sehingga orang membicarakan tentangnya. Tentara ini bertanya tentang hal ini kepada si Ma'an. Kata orang-orang, kamu orang baik, orang dermawan, pemurah. Coba kasih tahu aku, apakah kamu pernah mengeluarkan seluruh hartamu untuk diberi kepada orang lain? Kayak gitulah bahasanya. Qala Ma'an, la. Ma'an menjawab, enggak. Qala fanisfah, ditanya lagi sama si tentara. Oh, kalau gitu setengah dari hartamu pernah enggak engkau keluarkan? Apa jawab si Ma'an? Enggak juga. Qala fathulutsah, bertanya lagi si tentara. Oke, kalau begitu sepertiganya ada enggak? Enggak juga. Hatta balaghal usyur, sampai si tentara ini tanya
10 atau 10% dari hartamu, pernah atau enggak dikeluarkan? Kata orang-orang, masalahnya kamu orang baik ini. Fastahya Ma'an wa qala adunnu anni fa'altu. Kemudian si Ma'an ini malu, ya, malu, dan dia berkata, mungkin ya 10% iya, aku keluarkan uangku untuk diberikan 10%. Faqala Jundi, tentara ini berkata, ana wallahi jundi, aku demi Allah, aku ini hanya seorang tentara. Ratibi fi syari 20 dirhaman, yang mana gaji aku sebulan itu hanya 20 dirham. Dirham masih perak. Kalau di Indonesia mungkin satu perak masih 500.000. Satu perak. Bukan satu perak. 1 gram perak itu 500.000. Tapi kalau dirham itu berapa gram ya? Ustaz lupa. Pokoknya besar sebenarnya kalau dibandingkan dengan Indonesia. Tapi kalau dibandingkan dengan Arab, 20 dirham masih kecil dan sangat kecil. 20 dirham, intinya seperti itu. Ini perkataan siapa? Perkataan Jundi, tentara. Dia katakan, aku cuma seorang tentara yang gajiku cuma 20 dirham. Wa hadhil jauharah qimatuha alfu dinar. Tapi mutiara ini harganya mencapai 1000 dinar. Bukan dirham lagi, tapi udah dinar, udah emas. Kita tahu emas lebih mahal daripada, betul atau enggak? Orang suka beramai tahu biasanya, karena banyak toko emas di sana. Ini 1000 dinar. Harga mutiara ini yang dipegang oleh tentara itu harganya 1000 dinar. Siapa yang ngasih mutiara ini? Siapa yang ngasih? Benar, si Ma'an yang ngasih. Iya, benar, si Ma'an yang ngasih. Kenapa dia kasih? Biar dibebaskan. Nah, berarti masih nyambung ceritanya, masih pinter. Dan ini mutiara harganya mencapai 1000 dinar. Apa kata si tentara ini? Waqad wahabtu halaka. Nah, aku serahkan kepadamu mutiara ini. Wa wahabtuka li ahlika wa auladika. Oke, mutiara sudah, harganya 1000 dinar. Aku juga serahkan atau bebaskan dirimu untuk keluargamu, untuk anak-anakmu. Mutiara harganya 1000 dinar. Satu lagi yang dia berikan apa tadi? Dibebaskan. Apa yang dia berikan berarti? Dia berikan nyawa. Satu mutiara harganya 1000 dinar, satu dia berikan nyawa. Dia bebaskan si Ma'an untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Dia ingin berikan pelajaran. Li ta'lama anna fid dunya man huwa akramu mink, agar engkau tahu wahai Ma'an bahwa di dunia ini masih ada orang yang lebih baik, ada orang yang lebih mulia, ada orang yang lebih dermawan daripada dirimu. Fala tatawaqqaf an fi'lil khair, maka jangan pernah berhenti berbuat kebaikan. Jangan pernah berhenti berbuat kebaikan. Summa madha, kemudian tentara ini pergi. Bayangkan, si tentara gajinya cuma berapa? 20 dirham. Berapa tahun dia kumpulkan? Mungkin belum sampai ke 1000 dinar. Tapi dia berikan seluruhnya. Si Ma'an cuma beri berapa? Cuma beri dari hartanya berapa? 10%. Tentara ini kasih 1000 dinar. Satu lagi yang lebih berharga daripada dinar, dia beri nyawa, dia bebaskan untuk berikan pelajaran kepada si Ma'an bahwa di dunia ini masih ada orang yang lebih baik, agar si Ma'an jangan pernah berhenti untuk berbuat kebaikan. Dia ingin memberikan pelajaran itu aja. Jangan pernah berhenti berbuat kebaikan. Jangan pernah merasa puas dari kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan. Karena apa? Masih ada orang yang jauh lebih baik. Masih ada orang yang jauh lebih baik.
Contoh dekatnya kita, jangan pernah puas dengan sholat 5 waktu yang kita lakukan, atau jangan pernah puas dengan bacaan Al-Quran yang sedikit kita bacakan, karena masih ada orang yang sholatnya selain 5 waktu, sholat sunnahnya dia kerjakan, sholat malamnya dia lakukan, bahkan dia berpuasa, bahkan dia baca Al-Quran sehari mungkin lebih dari 5 juz. Kita masih segini. Jangan pernah berhenti buat kebaikan. Atau misalnya kita sedekah 10.000 atau 1 juta, jangan pernah merasa puas sudah berikan 1 juta, karena masih ada orang selain kita yang jauh lebih banyak mengeluarkan sedekah, jauh lebih baik daripada kita. Itu pelajaran berharga. Jangan berhenti berbuat kebaikan, jangan pernah merasa puas buat kebaikan, atau jangan pernah merasa bosan belajar atau merasa puas dengan belajar. Masih banyak ilmu yang kita tidak tahu. Oke lah, kalau kita untuk diri kita sehari-hari sudah cukup, tapi ingat masih ada orang di sana yang perlu kita ajari ilmu. Maka kita jangan pernah puas dengan ilmu yang kita miliki. Pelajarannya berharga atau enggak? Tapi apa yang antum dapatkan? Pelajaran kita bukan ngambil pelajaran dari kisah aja. Ini pelajaran kita ini. Tujuan bacaan kita benar. Bisa kita mencari kosakata. Kita bisa memahami cerita sendiri. Menjawab latihan, karena ada di buku ini latihan-latihan. Bisa membuat cerita sendiri. Ini tambahan terakhir. Bisa membuat cerita sendiri dengan bahasa Arab. Ini semua kalau Ustaz artikan terus sampai akhir, ada kisah lagi nanti. Oh, tentang lisan ada di halaman 22. Ustaz artikan lagi, kemudian berikutnya ada kisah lagi. Ustaz artikan lagi. Apa yang antum dapatkan? Pelajaran qiraahnya enggak berguna jadinya. Ini enggak kepake pelajaran qiraah. Yang ada pelajaran kisah jadinya. Bukan pelajaran qiraah. Kalau seperti itu, ini enggak kepake pelajaran qiraah. Tapi karena kita pelajaran qiraah, masalah tujuan akan ngikut. Ustaz ingin antum lihat ke proses. Nomor 1, mengulangi bacaan minimal 5 kali. Jadi metode ketika Ustaz mulai membaca, Ustaz antara yang pertama Ustaz baca sendiri, kemudian bacaan yang kedua Ustaz minta dari antunna untuk mengikuti bacaan Ustaz sampai selesai. Itu yang Ustaz lakukan di video kemarin. Ustaz minta antunna untuk mengikuti bacaan Ustaz sampai selesai. Setelah itu cukup sampai segitu Ustaz? Enggak, minimal 5 kali. Ini namanya proses, biar bacaannya kayak bacaan Ustaz tadi. Ustaz kenapa bisa? Kenapa Ustaz bisa? Karena Ustaz udah latihan. Karena bacaan Ustaz sehari-hari kitabnya seperti ini. Dibaca itu kitab, bukan dilihat-lihat aja. Kalau dilihat-lihat aja nggak berguna. Lisan kita masih tetap kaku, masih kayak lisan orang Sukarame masih. Kenapa Ustaz sebut Sukarame? Hah? Oh, Ustaz nggak di Sukarame, orang pajak dong Ustaz. Ustaz orang Deni. Dekat atau jauh? Dekat. Kesini sama siapa? Adik. Berdua aja. Naik beca. Berarti bertiga. Tinggalkan. Nih, Ustaz, masalah tujuan, insya Allah antum akan dapatkan ini. Bacaan bisa benar, pandai mencari kosakata, bisa memahami cerita, latihan bisa terjawab, bisa membuat cerita sendiri. Tapi itu kesampingkan dulu, prosesnya dinikmati. Baca berulang-ulang, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, jangan bosan. Biar terbiasa. Ketika di kelas coba baca ulang apa kisah kita kemarin. Indama harara ma'an ibnu Zaidah minal khalifatul mansur bla 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 bla. Mencari arti. Ini juga enggak kalah penting, mencari arti. Cari artinya. Cari di mana Ustaz? Pertama sudah dibantu dengan kosakata yang ada di kitab. Kosakata yang ada di kitab sudah dibantu. Di mana lagi Ustaz nulis?
Nah, ibarat contoh nih, contoh. Ustaz ajarkan antum nah contoh. Indama haroba. Haroba tadi udah dicari artinya kan? Apa tadi arti haroba? Siapa yang ngartikan tadi haroba? Hah? Apa? Kabur. Nah, indama haroba ma'an ibn Zaidah. Ini udah diartikan tadi dibalik. Kabur. Mana yang belum diartikan? Betul nggak? Ditambahi yang kita nggak tahu. Ma'an bin Zaidah, apa artinya? Nama orang, nggak perlu diartikan nama orang ini. Nama orang nggak usah diartikan. Indama harba Ma'an bin Zaidah min. Apa arti min? Dari, ya, udah pintar semua nih. Dari min al-khalifah. Apa arti khalifah? Khalifah, pemimpin. Mansur, apa artinya? Nama pemimpin Mansur Al-Abbasi. Ini maksudnya dia pemimpin Bani Abbasiyah. Pemimpin Bani Abbasiyah. Dari sini sampai sini lihat yang sudah dibantu di dalam kitab haroba, udah tahu kita artinya kabur. Tinggal kita cari indama ini apa arti indama? Cari di kamus. Ternyata artinya ketika Ma'an bin Zaidah kabur dari Khalifah Mansur Al-Abbasi. Cari artinya seperti itu. Kalau Ustaz kasih tahu, sebenarnya nggak masalah. Masalah atau enggak? Masalah, karena hilangnya akan lebih cepat dan antunnya nggak akan dapat tujuan nggak akan dapat bisa mencari arti kosakata, nggak akan dapat kalau Ustaz artikan. Jadi selama belajar tetap aja nunggu Ustaz mengartikan. Apa nih artinya nih? Nunggu aja. Jadi tetap bodoh, nggak pandai cari kosakata sampai kapan? Makanya Ustaz minta seperti ini, artikan di bawah kata ini, indama ini belum tahu, dibaca kisahnya, garisi yang tidak tahu artinya. Udah digarisi, udah cukup itu kira-kira kata yang nggak tahu artinya, mulai cari, buka kamus. Di situ baru kepintarannya buka kamus. Semakin sering, semakin pintar buka kamus. Orang masih cari kamus 5 menit baru dapat, kita sekali bolak-balik kitab aja dapat artinya. Anak pondok atau anak penuntut ilmu cari kamus nggak bisa, apa yang mau diharapkan? Seperti itu cara mengartikannya, ya, mencari arti. Makanya cari artinya. Kalau Ustaz artikan kayak tadi, apa faedahnya? Kisah tinggal kisah, nggak ada faedahnya. Nggak ada faedahnya dalam pelajaran qiraah. Kalau dapat pelajarannya, dapat pelajaran yang terkandung dari kisah, dapat memang. Tapi tujuan kita bukan pelajaran kisah, pelajaran qiraah. Kita ingin berhasil baca kita benar, kita pandai cari arti, kita bisa memahami maknanya. Ini nomor 4, kita bisa menjawab latihan. Perhatikan, antorannya di pertemuan ketiga kita harus jawab latihan ini. Ustaz, latihannya pakai bahasa Arab, Ustaz. Nah, Ustaz kasih tahu, ketika antunna cari arti di cerita, kosakata yang ada di soal itu mirip-mirip. Jadi ketika kita sudah benar-benar cari artinya, tinggal kita baca soal, oh ini arti soalnya. Gampang sekali akan ngikut. Tapi kalau Ustaz artikan kisahnya, pasti latihannya nggak bisa kita kerjakan. Betul atau enggak? Kalau Ustaz artikan tadi, Ustaz tadi udah ngartikan atau belum? Udah kan? Oke, soal pertama, mimman haraba Ma'an bin Zaidah.
Mimman haraba Man ibnu Zaidah. Gak tahu kan? Itulah kalau negatifnya ketika diartikan. Tapi kalau antum yang cari sendiri kosakatanya, antumnya gampang. Min apa arti min tadi? Man apa artinya? Min man dari siapa? Si Ma'an kabur. Jadi jangan. Oh, udah jam berapa ini? Sampai jam berapa? 10.45. Kok diam aja? Kok diam aja? Segan. Baik. Jadi intinya ketika kita menjalankan proses, tujuan akan kita dapatkan. Sama tadi. Ketika tadi orang yang mau makan ikan, dia pelajari cara memancing ikan, cara mendapatkan ikan. Seterusnya dia bisa makan ikan, nggak perlu minta lagi. Sama kayak antum. Ketika ini sudah dipahami, kedepannya masuk kisah baru. Sudah tahu apa yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Mas Muki? Ulfa? Syifa? Apa yang harus dilakukan ketika masuk kisah baru? Syifa? Ya salam Syifa. Menikah. Makanya fokus. Apa yang harus dilakukan? Anak wanita kalau udah nggak fokus belajar, dia mau ngapain lagi? Kalau udah nggak fokus belajar, dia mau ngapain lagi? Makanya saya tanya tadi, mau nikah? Nggak ada selain nikah setelah itu. Oh, mau kerja. Buat apa kerja? Kasihan. Capek-capek orang tua kita jaga kita dari kecil di rumah, menghidupkan kita tanpa harus minta sama kita untuk bantu dia. Tiba-tiba kita udah besar malah mau kerja. Itu nggak usah susah-susah, tinggal tunggu si dia untuk menghidupkan kita. Apa? Jadi tugas kita apa? Siapkan diri jadi ibu yang baik, ajarkan anak sebaik mungkin agar jadi anaknya soleh. Selesai. Cuma orang tua kita kerja capek-capek untuk menghidupkan kita, ternyata ketika kita dewasa malah kita mau kerja. Pintar atau enggak itu? Pintar atau enggak? Udah datang ustazahnya. Jadi ketika masuk kita kisah baru, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Misbiri. Apa yang harus kita lakukan? Baca berulang-ulang minimal 5 kali. Kemudian nomor 2, cari artinya. Dari yang nggak tahu, cari artinya. Nomor 3, pahami ceritanya. Paham? Oke, kita terapkan itu di kisah pertama. Ustaz udah kisahkan tadi, udah Ustaz artikan tadi sebagai bentuk poin, ya. Biar nanti kita masuk ke pertanyaan as'ilah. Pekan depan insyaallah kita masuk as'ilah. Jazakumullah khairul jaza. Ya, karena nggak ada bel wajar, salah. Kalau mau marah sama kepala sekolah aja. Baik. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ada pertanyaan? Jelas? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.